Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi minas sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama acara Gema Ramadan. Dalam kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema bersahabat dengan Ramadan. Sudah kita ketahui bahwa persoalan pertemanan, persahabatan adalah satu kesatuan yang saling memberi, saling membantu, saling menguatkan. Tapi bagaimana kemudian Al-Quran dan sekaligus juga Ramadan menjadi sahabat, menjadi memberikan syafaat kepada orang-orang yang melaksanakannya. Di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara. Kita panggilkan Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah masih tetap kebiasaan dalam melaksanakan Ramadan dan segala kesunatnya ya Pak Ustadz. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang cukup menarik di sore hari yang berbahagia ini, lebih dulu kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita, Fikri Munawar ST, yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 78 sampai 79. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori
nasional kita, kita dapat berkah dan dimudahkan Allah dalam menjalankan ibadah puasa dan rezekinya. Langsung saja kita kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal, dosen UIN Sumatera Utara dan sekaligus yang mengembangkan teori tentang terapi sholat di dalam kehidupan. Dan dia sudah menjadi mentor nasional. Langsung saja kita Pak Ustadz, ini dalam acara indahnya Ramadan pada sore hari yang sangat membahagiakan ini, temanya adalah bersahabat dengan Ramadan. Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita idam-idamkan tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia kemudian bisa menjadi sahabat, ataupun kalau sahabat itu kan perbedaannya dengan teman, kalau teman ada kita masalah, pergi. Kalau sahabat kita ada masalah, nanti sahabat itu yang membantu kita. Bagaimana ini menjadi satu ikatan kita sebagai manusia, sebagai insan kamil dengan puasa. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Adinda Doktor. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan. Kita barangkali mendengar sabda Nabi SAW tentang Al-Quran dan Ramadan. Kata Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Al-Quran dan Ramadan itu memberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam ay Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fasyaffa'ni fihi. Saya putuskan sampai di situ. Al-Quran memohon kepada Allah, wahai Tuhan, aku melarang dia, hamba tersebut, dari makan, dari memperturutkan syahwat pada siang hari. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Saya ingin memulai dengan pertanyaan yang seperti disampaikan oleh Adinda Doktor tadi. Bagaimana kita bersahabat dengan Ramadan? Begini, kita ingin sampaikan dulu bahwa apakah kita bisa bersahabat dengan Ramadan? Karena selama ini barangkali dalam benak kita, bersahabat itu adalah antara manusia dengan manusia. Apakah manusia bisa bersahabat dengan selain manusia? Saya akan paparkan bukti-bukti yang jelas. Saya kasih contoh misalnya, apakah Rasulullah SAW bersahabat dengan Jibril alaihissalam? Jawabannya iya. Ya, pastinya ya. Pastinya iya. Jadi pertemuan di antara kedua mereka ini menjadikan mereka menjadi sahabat. Maka hadis yang cukup terkenal soal Ramadan dan persahabatan mereka adalah Rasulullah SAW bersama Jibril setiap Ramadan itu melakukan tadarus bareng. Tadarus berdua. Itu artinya bahwa keduanya ini itu bersahabat. Padahal satu manusia, satu lagi bukan manusia. Ada satu riwayat yang kita sering dengar. Suatu hari Nabi SAW itu kedatangan seekor onta besar yang berlari dari kejauhan. Onta itu lari mendekat kepada Nabi SAW. Sampai di depan Nabi, dia curhat di hadapan Nabi. Tidak lama setelah itu, datang laki-laki dari kejauhan. Ternyata dialah pemilik onta ini. Ya. Dia kejar ontanya dan onta itu lari ke hadapan Rasul SAW. Begitu laki-laki itu datang, onta ini sudah curhat duluan sama Nabi. Lalu Nabi tanya pada laki-laki itu, Fulan, apa yang engkau lakukan pada onta ini? Dia cerita kepadaku. Ternyata onta itu mengadu kepada Nabi, meminta pertolongan sama Nabi.
meminta bantuan sama Nabi. Apa yang dia keluhkan? Katanya, aku itu kerja rodi, kalau kita bilang. Rodi itu kerja capek, berat, sulit. Tapi makanku nggak cukup. Istirahatku nggak cukup. Badanku ini tuh terlalu lelah dengan beratnya pekerjaan. Dan itu diadukan kepada Nabi. Nah, saya ingin katakan begini. Ternyata ada kemungkinan Nabi SAW itu bersahabat dengan hewan. Bahkan kita pernah dengar bahwa ketika Rasul SAW di awal-awal di masjidnya beliau khutbah, beliau tidak punya mimbar. Mimbar beliau apa? Mimbar beliau adalah, kalau orang Medan bilang tunggul kayu yang dipotong dari pohon tamar. Akarnya itu dipotong, dibersihkan, dicantikkan, kalau kita bilang begitu. Itulah yang menjadi tempat berdirinya Nabi SAW waktu beliau khutbah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai kemudian sahabat sepakat mengganti tunggul kayu ini dengan mimbar yang lebih cantik. Lalu kalau sudah ada mimbar, tunggulnya diapain? Disingkirkan. Diletakkanlah tunggul itu di pojok masjid. Ketika Nabi dan sahabat sedang sholat berjamaah, itu terdengar suara tangisan. Selesai sholat, mereka cari dari mana sumbernya dari mana ini, siapa yang menangis. Ternyata yang menangis adalah tunggul kayu yang sudah disingkirkan itu. Tidak ada sahabat yang berani mendekat. Sampai kemudian Nabi yang mendekati tunggul kayu itu, beliau SAW berdialog. Terjadilah dialog di antara keduanya. Tunggul kayu ini merasakan kesedihan karena dia berpisah dengan Rasul SAW. Saya ingin tanya pada kita, para pemirsa dimanapun berada. Tunggul kayu itu ketika dia dipisahkan dari Rasul, menangis dia. Karena dia punya kerinduan kepada Rasul SAW. Pertanyaannya, kita punya kerinduan tidak kepada Nabi? Kalau tunggul saja punya, tunggul kayu itu punya, bagaimana dengan kita? Yang terjadi adalah Nabi itu dialog sama tunggul itu, bertanya dengan dia, sampai kesepakatannya adalah tunggul kayu itu diletakkan oleh Nabi SAW di bawah mimbar. Jadi kalau Nabi berdiri di atas mimbar, beliau seolah-olah masih tetap berdiri di atas tunggul itu. Dan tunggul itu setuju. Lalu Nabi katakan kepada dia, kalau begitu sekarang diamlah. Diamlah kemudian tunggul itu, dan setelah itu tunggul itu ditanam di bawah mimbar. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Kalau tidak kudiamkan dia, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Saya ingin katakan, ternyata persahabatan itu tidak harus terjadi hanya sesama manusia. Persahabatan itu bisa terjadi antara manusia dengan selain manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam bersahabat dengan siapa? Dengan jin. Dengan siapa? Hewan. Dengan hewan. Dengan semut. Dengan burung hud-hud. Dan jangan lupa, Nabi Sulaiman itu bersahabat dengan angin. Jadi kalau Nabi Sulaiman ingin jalan kemanapun, beliau tinggal panggil angin, ayo berangkat. Kayak mirip-mirip Aladin lah kira-kira. Kira-kira. Baik, luar biasa ini Ustadz. Ada ilustrasi yang luar biasa bagaimana perbedaan jenis bisa bersahabat. Bisa. Manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan malaikat. Ada satu ilustrasi lagi Ustadz yang cukup terkenal, karya Ibnu Tufail.
Hai bin Yaksa, Hai bin Yaksa. di mana seorang anak kecil yang dirawat oleh seekor ibu rusa. Iya. Dan dia setelah besar mati induknya, maka dia susah mencarinya apa yang hilang dari diri induknya, yaitu rusa. Jadi artinya ilustrasi yang disampaikan pada sore hari yang berbahagia ini luar biasa. Lalu kemudian Pak Ustadz, jika dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, angin, malaikat, manusia bisa bersahabat, mungkin ada tipsnya atau enggak ini Ustaz? Bagaimana kita bersahabat dengan mesra? Nah ini, bersahabat dengan mesra dengan puasa. Mungkin silakan Pak Ustaz. Baik. Sebelum ke sana, Sebelum ke sana. Iya, saya ingin ingatkan kita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Talha. Abu Talha itu pernah mengatakan begini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hilal Ramadan, Ya. maka beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, perjalankanlah bulan Ramadan ini bagi kami, untuk kami, pertama dalam kebaikan, yang kedua dalam keimanan, yang ketiga wassalamah dalam keselamatan, yang keempat wal Islam dalam kepasrahan kepadamu. Jadi ada 4 permohonan Nabi SAW. Dan uniknya adalah di ujung dari doa ini Nabi mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Pertanyaannya begini, kepada siapa Ramadan? Kepada siapa Rasul bicara? Rabbi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rasul sedang bicara dengan Ramadan. Ya. Kalau Rasul bicara dengan Ramadan, itu artinya Rasul itu bersahabat dengan Ramadan. Bukankah Rasul juga pernah memanggil bulan? Ya. Pernah bicara dengan bulan? Pernah memerintah bulan? Dan yang hadis terakhir tadi, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara dengan Ramadan? Itu artinya bahwa kalau Rasul bisa bicara dengan Ramadan, Rasul pun bersahabat dengan Ramadan. Kalau Rasul bersahabat dengan Ramadan, maka kita juga akan bisa bersahabat dengan Ramadan. Apa dampaknya? Ya. Sahabat itu seperti yang Adinda Dokter tadi sampaikan, saling membantu. Sahabat itu menemani, sahabat itu menyertai, sahabat itu membersamai, membantu, menolong. 1 bulan Ramadan, apakah kita bisa 24 jam beribadah? Rasanya nggak mungkin. Ya. Kita kan manusia biasa ini. Tapi kalau kita bersahabat dengan Ramadan, duduk kita itu bisa jadi ibadah. Jalan kita itu bisa jadi ibadah. Kenapa? Karena kita bersahabat dengan Ramadan. Dan kekurangan ibadah kita itu akan ditolerir oleh Ramadan. Tapi bukan dengan sengaja. Ya. Karena sahabat itu akan selalu toleransi dengan sahabat. Nah, luar biasa nih Pak Ustaz. Ya. Jadi persahabatan itu, itulah yang harus dibentuk dulu. Ya. Lalu bagaimana kita bersahabat dengan Ramadan? Ah, ini pertanyaan Adinda Dokter tadi ya kan. Ya. Saya ingin kita mengingat-ingat berapa masjid di kota Medan ini atau di setiap kota di Indonesia ini yang setiap kali memasuki Ramadan itu pasang spanduk. Marhaban ya Ramadan. Ya. Mungkin hampir setiap masjid, mungkin. Apa arti marhaban ya Ramadan? Selamat datang wahai Ramadan. Kalau spanduk itu isinya mengucapkan selamat datang wahai Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah itu ditujukan pada Ramadan? Pastinya ya. Harusnya iya. Pastinya ya. Tapi biasanya di bawahnya selamat menunaikan ibadah puasa. Oh, itu berarti bukan pada Ramadan.
Berarti kepada orang-orang seolah-olah spanduk BKM itu ingin mengingatkan, ini loh sebentar lagi puasa. Ya. Berarti kata-kata marhaban ya Ramadan tidak ditujukan kepada Ramadan. Ramadan. Kalau adinda doktor ini datang, lalu orang lain saya ucapkan marhaban. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ya sakit hati lah. Iya tersinggung, Iya, sakit hati. tersinggung. Kalau ada orang mengucapkan marhaban ya Ramadan di WA, Ya. lalu di bawahnya mohon maaf lahir batin. Itu sama siapa dia ngomong? Sama orang. Ya. Tersinggung tidak Ramadan. Ya. Maka saya ingin katakan bahwa harusnya kalimat itu diucapkan oleh kita itu kepada Ramadan. Ya. Bukan kepada selain Ramadan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengan Ramadan. Maka kita bisa melakukan hal yang sama. Tapi tidak semudah itu jika orang ingin bersahabat dengan Ramadan. Karena Ramadan itu tidak kelihatan. Ya. Ini kita di ruangan yang sejuk ini Ramadan ada nggak? Ada. Ketika kita keluar dari ruangan ini, ada Ramadan nggak di luar? Ada. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak bahwa Ramadan itu begitu dekat dengan kita? Begitu lengket dengan kita. Jadi wajah kita ini, wajah saya, ke depan, ke samping, kanan, kiri, atau ke atas, ke bawah, ke belakang. Yang saya lihat apa? Yang saya lihat Ramadan sebetulnya. Ya. Karena Ramadan itu melingkupi kita. Hari-hari Ramadan itu adalah hari-hari yang tidak pernah terpisah dengan diri kita. Tapi sayangnya kita tidak tahu. Tidak kenal. Tidak kenal. Nah itu lebih parah lagi Ustaz. Iya, bagaimana mungkin kita mau bersahabat, kenal saja belum. Ya. Maka cara pertama supaya kita bisa bersahabat dengan Ramadan, kenali dulu Ramadan itu. Ya. Bagaimana cara mengenalinya? Ramadan itu ada tandanya. Ya. Itu yang pertama. Kenalilah tanda Ramadan itu. Bagaimana? Ramadan itu secara bahasa artinya apa? Ramadhan itu adalah secara bahasa artinya panas terik yang membakar. Ya. Itulah Ramadan. Jadi kalau kita keluar, sore-sore mungkin sudah mulai redup. Kalau siang, panasnya luar biasa. Tapi tahu nggak kita bahwa panas di siang hari Ramadan, meskipun terik, itu berbeda dengan panas di luar Ramadan. Bagi yang tahu merasakan. Ketika kita sudah merasakan panasnya Ramadan, itu artinya kita mulai menandai Ramadan. Melihat tanda-tanda bulan Ramadan. Itu kalau siang. Kalau malam, para ulama mengatakan bulan Ramadan itu hawa malamnya itu sejuk. Bahkan terkesan dingin. Tapi bukan menggigil, tidak. Anginnya itu berbeda, malam-malam Ramadan itu berbeda anginnya. Pertanyaannya apakah kita bisa menandai itu? Kalau nggak bisa kita tandai, kenapa kita berdoa setiap kali tarawih? Allahumma ja'alna ya maulana fi syahrina haza wa fi laylatina hazihi min utaqaika minan nari ajma'in. Kan kita mohon kepada Allah, siang hari Ramadan, malam hari Ramadan, jadikan ini menjadi jalan bagi kami terlepas dari api neraka. Jadi betul-betul kita itu ingin mendekat kepada Ramadan. Kita diajarkan doa oleh Nabi SAW. Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadana li, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku dengan Ramadan dalam keadaan selamat.
sampaikan Ramadan kepadaku dalam keadaan selamat. Jadi Nabi sebetulnya mengajarkan pada kita hubungan timbal balik. Hubungan yang mesra. Pak Mesra Ustadz. sekali. Luar biasa Pak Ustadz. Nanti kita potong dulu sementara ini Pak Ustadz. Luar biasa penjelasannya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, semakin sore pembicaraannya sejuk sekali membawa kedamaian. Tetapi sekalipun demikian, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak komik berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Pada sore hari yang berbahagia ini kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa. Pak Ustadz, tadi masih terputus Ustadz bagaimana kita bersahabat dengan Ramadan dan tentu ada langkah-langkah, ada tips kalau seorang sirkus untuk bersahabat dengan singa, ada triknya. Dengan harimau ada triknya. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan. Ada satu trik yang kita kenal dengan tanda-tanda Ramadan secara fisik dan psikisnya. Atau lebih dari perkenalan, kita ada tipsnya bagaimana supaya mesra. Karena terkadang Pak Ustadz, puasa ini bagaimana kita mau mesra. Lapar kali Pak Ustadz. Kemudian haus sekali. Di situ juga kita banyak kebutuhan. Dan pikiran-pikiran yang kumat pikiran untuk menghadapi masalah. Datang lagi Ramadan. Nah ini sepertinya kesusahan di atas kesusahan. Bisa saja dianggap kalau tidak memiliki keimanan yang kuat. Tapi tentunya ada penjelasan dan tips yang bisa menciptakan persahabatan yang mesra. Sebagaimana mesranya tadi seorang sirkus dengan
hewannya walaupun buas. Nah, kira-kira ada gambaran Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Adinda Dokter. Para pemirsa yang kami hormati, yang pertama tadi, tandailah semua tanda-tanda Ramadan. Kenalilah semua tanda-tanda Ramadan. Panas teriknya, atau kalau malamnya kesejukannya, anginnya, udaranya. Ketika kita mulai bisa menandai, nanti kita akan ketemu dengan Ramadan. Dan kalau kita sudah Pak Ustadz, sampai, kita stop dulu, ternyata ada di ujung telepon sana untuk ikut bergabung dialog pada sore hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Halo. Halo, ya lanjut Pak. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya Pak Yani ya. Bagaimana kalau misalnya dan apa hukumnya kalau orang yang beribadah itu dia hanya menganggap sebagai nafsu duniawi dan dia hanya menganggap sebagai pamer untuk dipuji-puji sama orang lain, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada lagi Terima pertanyaan yang lain Pak? Cukup. Ya, lanjut saja mungkin Pak Ustadz, jelas pertanyaannya. Itu saja. Bahwa persoalan niat ini tadi mungkin Baik. Silakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak. Siapapun kita, kalau kita ingin melakukan ibadah yang terbaik, maka ibadah itu tidak boleh karena orang lain. Ya. Ibadah yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah. Sehingga ketulusan kita dalam beribadah itu menyampaikan ibadah kita. Kalau kita beribadah ingin tunjukkan kepada orang lain, maka di situ itu ada ego kita. Ego itu tidak boleh diikut sertakan dalam ibadah. Karena itu sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang tidak punya pretensi apa-apa. Dan ketika kita tidak punya pretensi apa-apa, yang ada di dalam batin kita itu hanya ketenangan saja. Jadi tidak ada pingin pamer kemana-mana, tidak ingin menunjukkan kepada siapapun. Dan itulah ibadah yang terbaik. Mukhlisina lahuddin. Itu kata kuncinya Pak. Saya kira itu ya. Ya. Baik Pak Ustadz, masih terputus tadi Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan Ya. yang tadi. Setelah kita kenali tanda-tanda Ramadan, dan ini adalah yang pertama. Ya. Ini cara pertama untuk bersahabat dengan Ramadan. Lalu kemudian tanda-tanda itu, setelah itu meyakinkan kita itulah Ramadan, maka kita harus memberi salam pada Ramadan. Tapi jangan pakai mulut. Ya. Karena Ramadan itu tidak jauh dari kita, tapi juga tidak terlihat oleh mata kita. Hanya batin yang bersih yang bisa merasakan kehadiran Ramadan. Ya. Karena itu batin kita lah yang akan memberi salam. Kira-kira salamnya kira-kira begini. Kalau berbunyi ya, Assalamu alaika. Kenapa ka? Karena Nabi juga mengatakan Rabbi wa Rabbuka. Ya. Allah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai Ramadan adalah Allah. Maka kita juga akan memanggil Ramadan dengan ka. Assalamu alaika ya Ramadan warahmatullahi wabarakatuh. Katakan itu dalam batin kita setelah kita melihat tanda-tanda Ramadan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Allah sudah memberikan keberkahan pada Ramadan. Allah sudah memberikan kemuliaan pada Ramadan. Ya. Allah jadikan Ramadan ini menjadi jalan Ya. untuk kita mendekat kepada Mendekatkan agar mendapat keberkahan. Iya. Pak Ustadz, kita stop dulu Pak Ustadz. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, semakin sore ternyata semakin mantap untuk kita dengarkan. Tetapi sekalipun demikian, lebih dulu kita simak kombrek berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang.
Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Benings Clinic bikin wajah jadi bening. Benings Clinic hasilnya amazing, bikin wajah jadi bening. Wajah bening, wajah Indonesia. Saimin dan Saiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita yang luar biasa sore hari yang berbahagia ini. Ada 3 cara tadi, adalah yang pertama mengenali, yang kedua adalah mengucapkan salam, dan yang ketiga adalah meminta untuk ditemani. Tapi penjelasan begitu rinci mungkin akan tetap kita minta kepada Al-Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya, baik. Allah berikan kemuliaan pada Ramadan. Allah berikan keagungan pada Ramadan. Allah berikan keberkahan pada Ramadan. Kalau kita bersahabat dengan Ramadan, maka kemuliaan itu bisa kita dapatkan. Keberkahan itu bisa kita dapatkan. Tapi kita minta sama Ramadan. Duhai Ramadan, temani aku untuk mendapatkan keberkahan yang Allah titipkan kepadamu. Duhai Ramadan, temani aku untuk mendapatkan kebaikan yang Allah titipkan kepadamu. Duhai Ramadan, temani aku untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang Allah titipkan kepadamu. Allah mengatakan engkau adalah bulan mulia, temani aku untuk mendapatkan kemuliaan itu. Apa bisa kita minta sama Ramadan? Ya. Saya sampaikan kepada mahasiswa. Kalian kalau minta uang, bayar uang kuliah, bayar uang SPP, bayar uang buku, bayar macam-macam itu kepada siapa? Kepada orang tua. Iya, kepada orang tua. Ya. Rezeki itu sebetulnya punya siapa? Punya orang tua apa punya Allah? Ya. Rezeki itu milik Allah. Kenapa mintanya sama orang tua? Karena Allah menitipkan rezeki itu kepada orang tua. Maka kalian minta kepada orang tua. Tapi kalau kalian minta sama orang tua, kalian tidak boleh melawan sama orang tua. Tunduklah, patuhlah. Kalau dalam bahasa persahabatan, temani orang tua kalian. Bersih-bersih rumah. Kalau perlu bulan Ramadan ngecat rumah, ya kan? Ya. Pokoknya bersih-bersih, menemani apa yang dia katakan, ikuti. Begitulah kira-kira. Menemani orang tua. Itu tapi, kalau minta sama orang tua. Iya. Kalau kartu pintar, Ustaz. Kartu pintar. Lanjut Ustaz, silakan Pak Ustaz. Yang punya maghfirah, ampunan itu siapa? Allah. Yang punya rahmat siapa? Allah. Tapi Allah titipkan pada Ramadan. Ya, Allah lipat gandakan pahala itu karena apa? Karena Ramadan. Maka kita minta pada Ramadan, temani aku duhai Ramadan, agar aku mendapatkan kemuliaan yang Allah titipkan kepadamu. Kalau sahabat minta pada sahabatnya, maka insya Allah diberikan. Insya Allah diberikan. Asal urutannya dari atas, kenali tanda Ramadan, beri salam pada Ramadan, lalu yang ketiga, mohonlah agar ditemani mendapatkan kemuliaan, keagungan. Dan yang penting sekali itu adalah kita mohon pada Ramadan agar ditemani untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Kita kan nggak tahu persis kapan Lailatul Qadar itu. Hampir tidak ada manusia yang tahu kecuali yang Allah sudah beritahu kepada dia. Ya. Tetapi ketika kita bersahabat dengan Ramadan, nanti Ramadan akan kasih tahu tandanya ke dalam batin kita. Pada saat itulah kita merasakan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Insya Allah. Luar biasa Pak Ustadz. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya. Kalau kita bersahabat dengan Ramadan, Ya. ibarat tamu yang datang ke rumah. Tamu jauh dan tamu agung. Pak Tamu Ustadz agung, datang ke tamu rumah. jauh yang datangnya setahun Ya. satu kali. Ya. Kalau dia datang, sebetulnya kalau saya buat ilustrasi begini, Adinda Dokter. Ya. Ada tamu yang dia sebetulnya sudah bawa truk. Di dalam truk itu ada sekian banyak bahan makanan. Ada oleh-oleh yang banyak yang akan dia turunkan ke rumah kita. Semua kebutuhan kita ada di Semua situ. setahun itu kebutuhan kita itu akan dia turunkan dari truk itu. Ya. Tapi dia masuk tidak bawa apa-apa. Ya. Dia mau lihat bagaimana respon kita sama dia. Kalau dia datang lalu kita bilang, Bapak datang pun jam segini, cemananya orang lagi sibuk, nggak tahu Bapak. Dia akan lihat itu. Ya. Jadi kalau bulan Ramadan ngomel kerjaan kita, marah, sedih, kecewa, itu yang dalam truk itu turun nggak ke rumah kita? Udah pasti Kak Ustadz. Sudah pasti tidak. Tidak pun ngomel Ustadz, tapi kita sibuk dengan urusan kita. Iya. Di ketika udah ketok, kita masih sibuk urusan-urusan di rumah. Tidak kita sambut dia. Sambut dan kita lihat pun. Iya. Nah makanya pulang ini pindah alamat. Pindah ke rumah pindah dia. ke rumah ada Bapak. Saya ingatkan para pemirsa sekalian, Ya. Nabi SAW itu pernah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, Ya. haramallahu jasadahu ala nira. Sebelum dijelaskan Pak Ustadz, saya yakin itu nanti semakin mantap penjelasannya Pak Ustadz. Insya Allah. Karena itu adalah hadis yang Populer. penjelasannya semakin mantap, gitu maksudnya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum dijelaskan Ustadz yang makin dekat dengan buka puasa, semakin mantap penjelasannya, tetapi lebih dulu kita simak kombrek berikut ini. Marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan dan universitas
Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan, dan topik hari ini adalah bersahabat dengan Ramadan. Yang ini Ustadz sudah mulai memasuki babak terakhir sebelum kesimpulan. Tadi sudah beberapa dijelaskan bagaimana kita menyikapi Ramadan, paling tidak ada 3, tapi ada hadis yang terputus tadi Pak Ustadz, untuk dijelaskan maknanya. Silakan Pak Ustadz. Ya. Langkah keempat yang harus kita lakukan ketika ingin bersahabat dengan Ramadan adalah jangan pernah menunjukkan wajah yang tidak bahagia. Gembiralah dalam hari-hari Ramadan. Karena janji Nabi SAW yang gembira menyambut Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari neraka. Ya. Maka sepanjang Ramadan ini jangan tunjukkan kesedihan. Sepanjang Ramadan ini jangan tunjukkan kekesalan, kekecewaan, walaupun masalah kita belum selesai. Kenapa? Karena kita takut tamu kita tersinggung. Ya. Ramadan itu jangan kita buat tersinggung. Supaya apa yang diberi oleh Allah pada Ramadan itu dia titipkan di rumah kita. Kemuliaan, keagungan, Lailatul Qadar, semuanya. Yang kelima, yang terakhir. Ya. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa di bulan Ramadan. Apapun bentuk dosanya. Kalau kita melakukan dosa, maka kita artinya menodai persahabatan dengan Ramadan. Ya. Dan Ramadan tidak akan pernah memaafkan kita. Tamu kita, kalau Ramadan itu sebagai tamu, kalau kita berbuat dosa di hadapan dia, maka dia akan cabut dari rumah kita. Caw kata orang Medan. Iya. Atau dalam ilustrasinya sama dengan kita memaki-maki tamu, Pak Ustadz. Iya. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Jadi bertengkar kita tidak boleh, bersama Iya. anak kita, bersama atau pasangan kita. Ya. Itu kalau ada tamu, itu tidak boleh kita lakukan. Iya. Kenapa? Kita hargai tamu kita hormati tamu kita. Ya. Karena memuliakan tamu itu adalah salah satu tanda keimanan. Karena itu, kalau ini bisa kita lakukan, yakinlah insya Allah kita akan bersahabat dengan Ramadan. Dan hadis yang di awal yang kita sampaikan tadi, bahwa Ramadan akan memberi syafaat. Insya Allah. Kita sudah bersahabat dengan Ramadan. Artinya Ramadan kenal kita, kita kenal dengan Ramadan. Ya. Maka siapapun yang sudah kenal dengan Ramadan, dia akan mendapatkan syafaat Ramadan. Syafaat itulah nanti yang kita tunggu pada hari kiamat. Karena itu sayang sekali kalau Ramadan ini tidak kita manfaatkan untuk melakukan pendekatan tersendiri pada bulan Ramadan. Sungguh luar biasa Pak Ustadz. Jadi jangan menodai persahabatan. Jangan menodai persahabatan. Apalagi menghina persahabatan satu oktav di atas menodai ini Pak Ustadz. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan Pak Ustadz, ada lagi satu yang kita nantikan, yaitu pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebelum kita lanjutkan dialog berikutnya nanti sebelum kesimpulan. Jadi kita lagi masih pembicaraan di mana berkaitan dengan persahabatan agar kita tetap sama-sama memuliakan. Ada lagi tips ataupun raut wajah yang harus kita siapkan untuk menghadapi tamu yang luar biasa ini Pak Ustaz. Ya. Para ulama ketika Ramadan itu datang, maka mereka mengatakan fa'aqbiluhu bisurur. Ya. Sambutlah Ramadan itu dengan gembira, dengan wajah yang ceria. Ketika kita bersahabat dengan orang, dengan siapapun, maka persahabatan itu ditandai dengan wajah. Ya.
Wajah kita itu harus menunjukkan wajah yang cerah, wajah Ya. yang enak dipandang. Jangan cemberut lah. Ya. Di bulan Ramadan ini jangan ada cemberut. Tapi kan belum turun THR. THR itu akan turun kalau waktunya Asalkan sudah bersahabat ada. saja. Iya. Iya, Kalau iya. sudah waktunya dia akan turun. Luar biasa. ini, Dan Pak Ustadz. yakinlah, persahabatan kita dengan Ramadan akan membuka pintu-pintu rezeki kita Ya. di bulan Ramadan. Dan kalau dibuka pintu rezeki, lebih dari THR kita bisa dapat. Ya. Yakinlah. Karena Ramadan itu adalah bulan di mana Allah berikan semua keutamaan. Ya. Pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Itu artinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang oleh Sayyidina Ali bahwa persoalan keimanan dan kesabaran itu adalah satu kesatuan antara kepala dan badan, Pak Ustaz. Iya. Artinya di bulan puasa Ramadan banyak tantangan. Persoalan ekonomi menyempit. Persoalan rumah tangga bermasalah. Persoalan kerja mantap, tidak mantap. Tapi kemudian kita sabar karena ada tamu. Ya. Mungkin begitu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan sebagai closing statement barangkali, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita closing statement, mari kita saksikan kombrek berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo kedan, kita rawat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu karena penjelasan Al-Ustadz luar biasa sore hari yang berbahagia ini. Pertemuan terakhir ini, Pak Ustadz, closing statement dari season ini. Silakan Pak Ustadz, 1 menit Pak Ustadz. Baik, para pemirsa yang dimanapun berada, kita ambil momen terbaik pada tahun ini untuk bersahabat dengan Ramadan. Jadikan Ramadan ini menjadi sahabat terbaik kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, ampunan dari Allah. Dan nanti insya Allah kalau semua itu bisa kita jalani dengan benar, kita juga akan bersahabat dengan Ramadan sampai hari kiamat. Dan Ramadan akan memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir di studio untuk memberikan tausiahnya di masyarakat kita di Sumatera Utara bahkan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat barokah Pak Ustadz. Amin. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, beberapa penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa di sore hari yang berbahagia ini. Betapa persoalan puasa ini adalah yang selama ini sebahagian dari kita, bahkan saya sendiri menganggap kita hanya bisa bersahabat dengan manusia. Ternyata puasa ini adalah salah satu ajaran yang kita harus bangun. Kebahagiaan bersama, pertemanan bersama, saling menghormati. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam bulan puasa ini. Karena itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap bulan puasa Ramadan yang semestinya kita saling menghormati, saling membantu, saling menghargai agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Karena kalau kita tidak bisa menjamin persahabatan, maka kita tidak bisa saling membantu, tidak bisa kita saling menolong. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir atau mulai dari pertengahan puasa ini sampai nanti akhirnya, semoga kita menjadi sahabat yang setia. Saya Khotmatua Paralihan, harap atas nama kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.